rumah makan warung sate di Madoso, Jalan Raya Patikayu, kilometernya 14 arah Tegal. Ini warung desa dengan masakan khas kambing, gulai, dan mau menambah masakan pemesan. Ini prosesnya teman-teman, tadi pagi itu sudah di mana, kalau nyembelih pakai modem di orang yang bisa ngasih doa. Kalau ini mulai dilakukan pencacah atau pemotongan dari tulang-tulang yang sudah dibersihkan, dibuat gulai. Ini daging-dagingnya. Kalau ini yang mau saran, dagingnya diproses kayak gitu guys. Jadi apa namanya, dikeringkan supaya dia kering bagus, nanti terus dipotong-potong dibuat sate. Nah, ini titik awal dari mulai pemrosesan. Nanti gulainya itu pakai santan, dikasih bumbu, ditunggu menep kurang lebih 1 jam, nanti udah matang. Sehari habis berapa, Bu? Sehari 1. Sehari 1. Kalau lebaran bisa sampai 3 sampai 4, bisa 5. Puasa sore udah habis. Biasanya gitu. Nah, teman-teman, nanti kita tunggu bagaimana cara pemberian bumbunya. Biar kita memberikan resep juga untuk teman-teman yang mau jualan sate. Nah, ini pemecahan sumsumnya. Hati-hati guys. Baik. Nanti disusul lagi, baru direbus, kasih bumbu dan kuah santan. Kalau aku jangan lupa ya guys, Kerangka kambing, kerangka manusia. Tadi motong jam berapa, Bu? jam 3:30. Kenapa udah motong, kita baru bangun jam 5. Ini tulang semolnya, tulang semol. Kalah cepat. Siap, dilanjut lagi ya guys. Ini sedang proses pengracinan. Nah, nanti bagaimana bikin bumbu sate, bagaimana harganya, terus kita tanya pelanggan juga nanti. Jadi tetap tonton video ini untuk tahu bagaimana membuat sate gulai kambing yang enak. Ini gulainya guys, setelah dipotong-potong kasih racikan bumbu. Menunggu santannya umuk, kalau orang bilang, jadi santannya matang dulu baru nanti dijual ke depan. Nah, ini yang khusus jeroan kebu apa namanya, kayak bagat, usus gitu di sini. Nah, ini yang potongan tulang-tulangnya tadi. Terus biasanya ada ini apa namanya, ada kepalanya. Apa aja Bu bumbunya, Bu? Rempah-rempah kunir, jahe laos kencur, Ditambah merica miri, tumbar, lombok merah, tambah bumbu gula. Ada rencana bumbu gula khusus yang dibeli di pasar. Terus digiling. Ditambah daun jeruk, daun salam. Ada daun salam. Dikasih obat masak sama garam. Kasih obat masak sama garam. Nunggu tinggal. Kalau mau jangan dikasih kecap kalau pedes sambal lombok. Nanti sama brambang goreng, jangan lupa bawang brambang goreng. Ini udah mau matang nih, tinggal nunggu apa namanya, santannya masak dulu. Ada Mbak Tini, ini expert juga Ki. Berapa tahun Mbak ini melok Ibu? 4 tahun. Udah 4 tahun jalan. 4 tahun lebaran ya Mbak, pada lebaran. Berarti mau ke-5 lebaran nanti. Kalau satenya gini kan ya, tadi selang-seling daging,
daging jeroan biar dia itu nggak rontok kalau dibakar, kejepit dagingnya. Ini kepalanya, ini nanti ibu yang rajang. Biasanya Denny sih. Tapi kalau pulang istirahat dulu. Jadi kita istirahat. Khusus untuk batu-batu hanya mempromosikan jualannya ibu aja nih. Ini satenya ibu bener-bener fresh, nyembelih sendiri, nyembelihnya orang lain, maksudnya modern. Tapi proses untuk lulangi daging, nyacah semua kita sendiri. Jadi bener-bener tidak ada yang namanya beli daging. Karena rasanya itu enak daging kayak gini, manis, terus empuk terlebih lagi. Ini Mbak Tini ini udah expert nih. Udah lagi nih ibu. Jadi udah bantu. Bersyukur ada yang mau nolong usaha nih ibu ini. Terima kasih Mbak Tini. Ini langganan ibu. Mas Budi. Mas kabarnya mas? Kabarnya Saya masih nganu apa namanya? Bisa bengkel. Oke, otak polo. Kisah marai pinter. Yang marai pinter. Belungan mas, napa campur? Belungan. Yang bikin pinter katanya dulu. Katanya. Otak emang bikin pinter, bikin cerdas. Tak bang 10, otaknya 10. Otaknya tambah 10. Ini yang namanya kaki. Ini otak. Ini gulenya guys. Setelah tadi diproses matang dari belakang, terus ke depan dijual. Ini gulai namanya. Oke, monggo Pak Budi, nasinya ambil sedikit. Sendiri kok sedikit. Betul dihitung nasinya mas. Tidak dihitung karena berarti guys. Iya, dihitung tidak kesel lagi itu. Ini kasih lombok Bisa nasi ngambil sendiri. Kalau dulu dikasih lomboknya tanpa kacang ibu. Enggak. Lomboknya tanpa kacang, kasih kecap. Nah, ini. Nah, kecapnya ini bikinan sendiri dari Cinoan namanya, orang Cina. Sendiri orang desa enggak orang kota. Minumnya teh hangat. Kita minumannya ada Coca-Cola, Fresh Tea, Florida, teh sama jeruk, sirup. Dulu ada Thai tea, nggak tahu sekarang sebelum kayak Wah, sibuk kesibukan ya kan. ibu udah mau bikin Thai tea kata guys. Pasti saya ini ada teh hijau teh merah ya. Tapi males gawe-gawe. Ini kurang lebih seri satu. Kalau sepi-sepinya bisa dua, kita simpan dengan teknik khusus supaya dagingnya tidak rusak. Senang. Dapat pesanan guys. Buat namun laser bisa. Pesanan buat laser ini persiapan bakar dari Mbak Dina. Kita lihat cara bakarnya. Lagi gigit yang putih Mas Budi. Mas Gige di rumah. Ini Mbak Dina mulai bikin api bara api. Itu kok ning guri. Jadi kalau bara apinya itu kita bersihin celupannya. Celupannya itu dikasih apa namanya? Dikasih ini minyak goreng sedikit. Di kecap murni bisa, kecap yang lebih celupan bumbu sate itu bisa. Tapi yang enak kasih ini apa namanya? Minyak sedikit sama kuah gulai. Ini panjangnya, tapi dibersihkan dulu. Baru dibersihkan, dikasih apa? Bara api dari bekas masakannya ibu, baru dikasih ini guys, arang. Ini arangnya kita beli ini, dulu kita proses sendiri, tapi karena proses harus susah kita beli. 50.000 sampai 70. Ini kucingnya takut nih kalau ketemu lah. Nah itu satenya udah ditusuk. Kalau sate sini itu diselang-seling daging, terus bisa apa namanya? Bisa gajet. Kalau maaf terus daging. Kalau campuran selang-seling untuk apa? Jeroan daging. Kalau daging full daging sama. Kalau hati juga gini sini. Bu sampun. Oke Mbak Dina guys. Bu sampun Bu. Selangkong Mas Budi. Oke
Iki ora atus-atus gitu ya guys. Iya, sampai atas sedikit. Ini suasana di toko warung, oh toko sate kambing. Ini Mas Budi langganan dari lama iki, dari saya kecil sampai umurnya wis 31. Guys, untuk pembuatannya tomat, jeruk pecel, jeruk sambel. Tomatnya itu kalau bisa jangan yang terlalu tua dan terlalu muda. Masih sedengan muda. Sedengan saja. Jualan berapa lama, Bu? Sudah dari tahun 96 Tahun 96. sampai saat ini. Berarti saya umur 3 tahun, guys. Dulu waktu bangun ini kepalaku kena mentek, kena palu dulu katanya. Dan mentek moncrot. Dulu warisan dari mbah, ibu itu mantu. Terus apa ini brambang ya, brambang, jeruk nipis, cabenya itu dikasih apa sedikit ya? Dikasih kacang goreng sedikit sama ini merica dan kecap. Jadi pokoknya Tanpa micin. tanpa micin. Terus ini untuk sesi bakarnya, ini adik tak warisi ilmu dulu saya yang bakar guys. Caranya itu celup sekali, masukkan, bolak-balik cepet, lalu celup lagi. Biasanya celupnya 2-3 kali, tapi kalau banyak lemaknya sekali udah cukup. Ini kalau bisa ngegojos gini tuh pakai minyak sebenarnya guys. Kalau punya daging tuh coba bakarnya kasih minyak, pasti tidak bakal lengket. Tapi kelemahannya kalau daging-daging dari korban itu terlalu tua kambingnya, jadi keras. Kalau ini kan kambing muda, jadi empuk. Makanya kalau sate-sate yang dijual tuh dagingnya pada empuk, karena kan di Tegal ada yang balibul. Kalau kayak gini kambingnya nggak poel, jadi emang satenya enak. Ini pesanan berapa, Bu? Kita bikin pesanannya berapa? 3 mat berapa bungkus? Mat 12 bungkus, jadi 48 tusuk atau 5 jinah nanti ketemunya. Satu porsi di sini cuma 35.000. Nasi 5.000, minuman 3.000. Ini guys, ini udah mau matang nih, udah kayak gini. Udah tempat-tempat ini udah mau matang. Terus ini apa, narik bitingnya itu jangan sampai keluar ya, bahaya kebakar, lepas. Terus posisi apinya kalau bisa, ini kan dia ke atas, dia harus ke sini agak ke bawah biar asapnya itu apinya itu ke arah bawah, supaya bawah matang dulu dan nanti kita bantu yang atas belum matangkan. Nah, ini Mbak Dina guys, adik saya, dia ada gangguan keterbelakangan mental atau dinamakan cerebral palsy, tapi normal, main HP bisa, laptop bisa. Ini yang bantu ibu, semoga aja besok bisa membuat warung sederhana. Paling bakar matang itu 2 menit udah matang, pakai kipas sama pakai iler biasanya. Mati lampu, kalau mati lampu pakai iler. Ora, dinane mati lampu gue iler. Nah ini bumbunya kita lihat. Satu sendok soalnya satu. Kalau kecap 5 kilo berapa sana, Bu? 10 ya? 10.300. 10.300 dulu, singkatnya Denny 10 pernah 100.000, pernah 70.000. Patuh dulu. Nah ini tomat, bawang merah, Dikasih irisan jeruk pecel, terus sambal, kasih cabai sedikit, merica, jeruk nipis sedikit. Enggak pakai jeruk nipis, cukup ini. Oh, udah cukup kalau segini. Kemudian kasih jeruk nipis juga. Iya. Ini kalau musim pari, musim tela, musim melon. Rame. Seperti ini. Rame pesanan ya, Bu ya? Nah, 20 bungkus, 30 bungkus, paling dikit 10 bungkus. 10 bungkus. Paling dikit 10 bungkus sampai 30 bungkus. Sampai 30 bungkus katanya. Kita melayani dari bawah, kelas bawah sampai atas, dari yang kecil sampai yang porsi besar. Semua dilayani ya, Bu ya? Semua dilayani. Nggak pernah menolak. Tidak pernah menolak, guys. Soalnya kita mempunyai full pelayanan. Full pelayanan. Nah, sedikit ya oke, banyak yang
beli sedikit boleh, banyak pun juga boleh, kita tidak pelak pelanggan. Ini udah mateng nih guys, ini juicy banget, juicy, empuk, manis, bumbunya meresap nih guys. Rata-rata pelanggan itu sih pada suka karena kambingnya kita proses sendiri, jadi dagingnya enak beneran. Ini yang ada lemaknya, ini yang campur jeroan. Ini udah expert nih yang bakar nih, kelas berat. Bekat guys, rame warungnya guys, puji Tuhan. Nah, ini bikin bumbu sate. Kalau sudah kalian mau saya merasa ketahui. Nggih. Berarti kurang 35. Hari ini agak ramai, minggu-minggu ceria. Mas sopir. Bisa cek yang pundi Bu? Sate. Suasananya di warung sederhananya itu guys. Jangan lupa mampir kalau lewat. Ini warungnya itu guys, ramai. Ada pengaspalan jalan di depannya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk yang mau berjualan atau yang mau kuliner ke sini. Boleh nanti saya tag lokasinya ya, boleh tanya-tanya kalau mau ditanya tentang resepnya, dipersilahkan. Salam sehat, semoga rezeki kita lancar selalu dan diberikan segalanya yang baik atas hidup kita, amin.